Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aulia Rahmah dengan NIM 4203 131027, Program Studi Pendidikan Kimia kelas PSBK 20E Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran yang berjudul Hak Asasi Manusia dengan anggota kelompok saya, yaitu Hai, nama saya Agnes Florida Patricia Saragi dengan NIM 42024310005. Saya Nurul Isnaini dengan NIM 4202131004. Adapun topik-topik yang akan kami bawa dalam video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, konsep warga negara, yang kedua ada warga negara Indonesia, yang ketiga ada asas kewarganegaraan, yang keempat ada cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yang kelima ada konsep dasar hak asasi manusia, yang keenam ada sejarah hak asasi manusia, yang ketujuh ada prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia, dan yang kelapan ada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu konsep warga negara. Pengertian warga negara adalah sebuah penduduk negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Selanjutnya, warga negara dan penduduk. Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya. Sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat ketentuan hukum internasional. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana 3 penentuan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada unsur daerah atau keturunan, atau ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua ada daerah tempat kelahiran atau ius soli atau law of the soil. Yang ketiga ada unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Selanjutnya ada permasalahan-permasalahan kewarganegaraan. Seperti yaitu yang pertama, repatriate. Kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya di mana orang tua berasal dan juga dinyatakan sebagai warga negara di mana ia dilahirkan. Yang kedua ada apatride atau stateless. Kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya, dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Selanjutnya ada masalah dalam naturalisasi, yaitu yang pertama ada naturalisasi aktif. Seseorang yang dikarenakan apatride dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu wilayah negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan atau stateless. Yang kedua ada naturalisasi pasif, kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama menurut UUD 1945, hak-hak warga negara dengan pasal 27 ayat 1 sampai 3. Yang kedua ada pasal 28 ayat A sampai Z. Yang ketiga ada pasal 29 ayat 2 yaitu kebebasan memeluk agama. Yang keempat ada pasal 30 yaitu tentang pembelaan negara. Yang kelima ada pasal 31 tentang mendapatkan pengajaran. Yang keenam ada pasal 34 yaitu tentang fakir miskin dipelihara negara, kewajiban warga negara. Yang ketujuh ada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri tidak ada kecuali. Yang ke-8 ada pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya, setelah kita mengetahui
Apa saja hak dan kewajiban negara tersebut? Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat, menurut Meriam Budiarjo. Selanjutnya ada tentang warga negara Indonesia. Yang pertama itu penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek kelahiran, yaitu ada asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Selanjutnya ada asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Selanjutnya kita mengetahui tentang penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan, yaitu yang pertama asas persamaan hukum, yang kedua ada asas persamaan derajat. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama ada unsur daerah keturunan. Dalam unsur ini adalah cara memperoleh atau kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua unsur daerah tempat kelahiran. Pada unsur ini kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Yang ketiga ada kewarganegaraan naturalisasi. Sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi adanya suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraannya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Aulia. Terima kasih. Nah, yang berikutnya ini ada mengenai warga negara Indonesia. Penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek kelahiran terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah berdasarkan tempat kelahiran dan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Kemudian, penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan terdapat dua, yaitu aspek persamaan hukum dan aspek persamaan derajat. Cara memperoleh kewarganegaraan yang pertama melalui unsur daerah keturunan. Dalam unsur ini, cara memperoleh suatu kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua adalah unsur daerah tempat kelahiran. Pada unsur ini, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Dan yang ketiga, berdasarkan naturalisasi atau pewarganegaraan. Sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Kemudian adalah mengenai asas-asas kewarganegaraan. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, adapun asas-asas dalam perundang-undangan itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Yang kedua adalah asas ius soli, yaitu law of the soil, secara terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Selain asas-asas tersebut, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut akan saya jelaskan, ada 8 asas-asas tersebut. Yang pertama adalah asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat adalah asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima adalah asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Dan yang kedelapan adalah asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya ada cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Syarat memperoleh kewarganegaraan itu terdiri atas beberapa syarat. Yang pertama nih, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohaninya. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang selanjutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang selanjutnya, mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa aja sih syarat-syaratnya. Jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian bagaimana tata cara memperoleh kewarganegaraan setelah syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Jadi terdapat beberapa tata cara nih teman-teman. Yang pertama itu, permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, cukup diberikan kepada Presiden melalui Menteri. Yang kedua, Menteri meneruskannya kepada Presiden paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Kemudian, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima, dan Menteri memberitahukannya kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Kemudian nih, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Kemudian pemohon dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan para pejabat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Kemudian setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Yang terakhir nih, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia itu diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, apabila kita ingin melepaskan status
warga negara Indonesia kita terdapat beberapa syarat yang harus kita ajukan. Misalnya kita ingin ke luar negeri dan bertempat tinggal di sana, kita ingin melepaskannya, maka akan ada beberapa syarat yang akan Anda lakukan. Yang pertama, harus memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan Anda sendiri. Kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapati kesempatan untuk itu. Kemudian masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden. Kemudian secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat dari negara asing yang didapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas, tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, orang yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Kemudian perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, begitulah pemaparan materi dari yang dapat saya ajukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian akan disambung oleh teman saya Nurul Isnaini. Konsep dasar hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan HAM di Indonesia. Pertama, periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Indeske Partij 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. 2. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 3. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM: muncul partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif.
4. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpemimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpemimpin atau guede demokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpemimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhirnya, pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. 5. Periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. 6. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang dikala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintah Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Yang pertama adalah universal. HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Alasannya mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka manusia. Yang kedua adalah kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Manusia dilahirkan setara. Hal ini diakui dalam Deklarasi Universal HAM 1948. Yang ketiga adalah non-diskriminatif. Non-diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi, baik yang sengaja ditunjuk bagi kelompok tertentu atau purposed discrimination atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu. Keempat, martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan, atau kelas sosial. 5. Inalienability atau tidak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Namun dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya keamanan nasional. 6. Kewajiban atau obligation dan tanggung jawab. Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama atau duty-bearer dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM warga negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. 7. Invisibility atau tidak dapat dipisah-pisahkan dan
interdependensi atau saling bergantung. HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, serta hak-hak kolektif. Sekianlah hasil video pembelajaran yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf dan mohon saran agar dapat membangun untuk kebaikan pembuatan video untuk selanjutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.